Kenapa? Karena sifat panasnya itu biarkan membakar daripada dosa-dosa kita, membakar daripada sifat-sifat sabuiyah kita, sifat-sifat binatang kita, sifat-sifat buruknya kita. Biarkan minimal 15 menit, dikatakan di kitab itu setengah jam, nisfu sa'ah ya, atau 1 jam gitu. Baru setelah itu dia minum. Nah, kalau tidak begitu, diakhiri dengan sholawat, karena sholawat itu sejuk, sholawat itu dingin. Maka kebanyakan guru-guru kita ya, setelah berzikir diakhiri dengan sholawat supaya sejuk. Pada zaman sekarang ini para guru-guru kita, para habaib itu mensyiarkan sholawat di mana-mana karena zaman ini panas gitu ya. Jadi kita sejukkan dengan sholawat. Mereka mengadakan sholawat dan sholawat di mana-mana, itu bisa membuat sejuk. Jadi pada hakikatnya zikir yang panas itu bisa positif ya, bisa positif, bisa membakar daripada dosa-dosa kita ataupun jin yang masuk ke dalam tubuh kita. Maka zikir ini ya masuk, apalagi zikirnya khusyuk, zikirnya hadir hati, maka saraf pusat ini akan melalui neuron-neuron itu akan menyentuh saraf pusat otak ya, dan di otak itu akan mengeluarkan hormon-hormon yang menyebar, yang membuat hati ini lebih tenang, lebih sejuk, menenangkan saraf-saraf yang lain dari hormon-hormon tadi itu dengan barokahnya kehadiran hati ketika berzikir. Kemudian energi zikir tadi itu akan mengalir ke setiap saraf, ke tiap majrad dam. Ya, dikatakan majrad dam karena Nabi SAW inna syayatina yajri fi majrad dam, inna syayatina yajri ala ibni adam majrad dam. Sesungguhnya setan itu dan jin masuk ke tubuh manusia melalui peredaran darah ya, pembuluh vena dan arteri itu. Sehingga zikir tadi itu akan masuk ke saraf-saraf, ke neuron-neuron, dan ketika di satu titik ada energi negatif ataupun jin, maka energi yang panas tadi itu bisa membakar jin tadi itu. Tetapi kadang-kadang bisa berbahaya juga kalau orang ini misalnya kondisi psikisnya lemah, kemudian dijejeli dengan zikir-zikir yang panas, maka luka tadi itu akan kadang-kadang semakin parah dan bisa mengundang jin yang lainnya. Makanya kita temui banyak orang yang kebanyakan zikir ngeblank karena tidak ada sesuai dosis daripada guru. Artinya nggak ada guru yang membimbing dia begitu. Makanya berbahaya sekali ketika zikir tidak ada bimbingan daripada guru. Nah, inilah pentingnya kita berzikir dengan zikir-zikir yang telah dijasakan dan ada bimbingan daripada guru-guru kita yang soleh. Demikian. Ya. Yang berkaitan dengan firasat tadi ini, Kiai, seandainya terlintas sesuatu baik saat tidur atau mimpi atau saat sadar, kemudian hal tersebut terjadi seperti berkali-kali, apakah ini juga termasuk firasat ya? Bukan firasat, ya penyakit itu. Kalau dia misalnya terlintas sesuatu di dalam tidurnya atau sebelum tidurnya, terlintas pikiran-pikiran yang negatif dan sebagainya, ini namanya khawatir. Khawatir itu lintasan hati, ya lintasan hati itu bisa dari setan, bisa dari nafsu. Kalau dia itu lintasan yang baik, maka itu disebut dengan khawatirul ruh atau khawatirul malak. Kalau lintasan itu buruk, ya mengajarkan kepada syahwat, lazzatud dunya atau kepada kemaksiatan, maka yang berkaitan dengan syahwat itu disebut khawatirun nafas, yang berkaitan dengan fi'lul fahisyah, perbuatan buruk itu berkaitan dengan khawatirul syaitan, begitu, lintasan setan.